kamu nggak bisa berikan saya anak. Itu yang kamu bilang. Kamu nggak bisa ngasih saya keturunan. Saya mesti dapetin apa yang saya mau. Saya mau anak. Saya mau keturunan. Malin mau kemana? Urusan kamu. Malin. Malin. Maafkan saya. Maafkan saya tidak bisa memberikan apa yang kau inginkan, Malin. Maafkan saya. Yang bener sih, Pok. Masa Bang Denny setega itu ngebohongin ibu? Rip, Bang Denny itu nggak salah. Kalau ibu tahu sebenarnya, pasti ibu nggak berhenti nemuin Bang Malin. Iya sih, Pok. Tapi kali ini juga benar. Yang namanya bohong itu pasti akan ketahuan. Kan ada pepatahnya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sok tua lo. Pok, saya tuh serius. Nanti kalau sampai ibu tahu, ibu tuh dibohongi. Pasti hatinya malah tambah sakit. Kalau menurut saya sih, mendingan dijelasin yang sebenarnya, dikasih tahu. Ngapain sih bohong? Rip, kalau ibu tahu yang sebenarnya, terus ibu nekat cari Bang Malin, kan bahaya. Kita juga yang repot. Pusing gua. Bang Denny benar. Kali ini juga benar. Udah deh, nggak usah dipusingin. Gue ngantuk, mau tidur. Soal cari kerja. Nggak usah mikir, Anjul. Kecap! Udah lagi. Di balik semua musibah, pasti ada hikmahnya. Maksud lo? Gini aja deh. Gue jujur aja sama lo. Semenjak lo nikah dengan dia, semangat kerja lo jadi menurun jauh, Lin. Lo tau gak? Lo adalah orang yang paling ambisius yang pernah gue kenal. Lo adalah pekerja keras. Tapi sekarang, lo berubah, Lin. Lo berubah. Tapi masalah dia lo nggak usah terlalu pikirin. Perempuan itu bukan cuma satu di dunia ini, ya kan? Masih ada perempuan yang jauh lebih cantik dan jauh lebih baik buat lo. Dan yang pasti dia bisa memberikan keturunan buat lo. Iya kan? Lo bener, Man. Lu tertarik sama dia, hah? Kalau iya, gue akan cari tahu tentang dia. Ya lumayan lah, siapa tahu bisa menemani kita malam ini. Gimana? Oke? Selamat malam. Malam. Anda sendirian? Kebetulan saya ada teman yang ingin berkenalan dengan Anda.
tidak mengerti. Malin itu kan punya penyakit. Untuk apa dia mengharapkan keturunan? Justru karena penyakitnya, Pak. Dia pengen punya anak supaya ada yang bisa meneruskan keturunannya. Lalu bagaimana dengan nasib kamu? Kalau Malin ada apa-apa, kamu dan anak kamu yang akan sengsara. Papa benar-benar tidak mengerti cara berpikirnya Malin. Papa harus bantu saya. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan anak? Mungkin saya bisa melakukan proses bayi tabung atau apa saja, Pak. Tolong. Tidak ada satu wanita pun bisa hamil tanpa memiliki rahim. Belum pernah saya melihat Malin sebegitu marahnya seperti semalam, Pak. Dia benar-benar kecewa. Bagaimana kalau dia pergi meninggalkan saya? Papa akan bicara sama Malin. Jangan, Pak. Jangan. Keluarga bangsawan. Iya. Dia adalah keluarga bangsawan. Dan suaminya udah nggak ada. Maksud lo, dia janda? Ya, janda atau gadis kan nggak ada bedanya, Lin. Yang penting adalah dia mewarisi aset perusahaan almarhum suaminya. Bukan cuma itu. Dia juga mewarisi status sebagai bangsawan, Lin. Bangsawan. Gimana? Hah? Tertarik? Kalau lo tertarik, gue bisa bikin janji makan siang dengan dia sekarang juga. Man, kalau gue bisa jadi bagian dari keluarga bangsawan, apa salahnya gue coba, ya kan? Oke. Sip. Gue pergi dulu ya. Lin, Papa harus bicara sama kamu. Boleh? Udah, Man. Lo urus schedule makan siang gue aja. Saya tahu kenapa Om kemarin. Pasti Dian udah cerita semuanya sama Om, kan? Dan Om mau bela Dian. Kalian bisa masak? Bisa, Pak. Masak apa? Keripik balado. Apa? Keripik balado. Iya, Pak. Terus kita juga bisa masak mie sama telur, Pak. Waduh, itu Pak enak banget, Pak. Jamin orang yang makan sini ketagihan. Iya nggak? Kerja apa? Dia kerja apa aja, Jen? Kita kan butuh biaya untuk hidup. Apalagi kamu sudah punya anak. Kamu nggak boleh kerja, Den. Kamu kan lagi dicari-cari sama polisi. Tapi, Jen, kita perlu biaya, Jen. Kamu nggak usah khawatir masalah biaya. Tabungan saya masih cukup untuk kita semua. Tapi kan saya laki-laki, Jen. Saya harus kerja. Kamu sudah banyak berkorban buat saya. Saya takut kalau kamu tertangkap. Kita semua membutuhkan kamu, Den. Jadi sekarang giliran saya yang berkorban untuk kamu. Untuk kita semua. Tapi kondisi kamu tidak memungkinkan untuk punya anak, Lin. Saya laki-laki normal. Apa maksud Bapak? Maksud Papa, kamu kan sakit. Kalau terjadi apa-apa dengan kamu, bagaimana nasib Dian dengan anak kamu nanti? Papa nggak usah berbelit-belit sama saya. Saya tahu kalau Dian mandul. Bapak nggak usah capek-capek cari alasan sama saya. Dian cerita semua sama saya. Lin, Pak, jangan khawatir. Saya nggak akan menceraikan Dian. Cuman saya juga butuh keturunan, Pak. Jadi Dian harus siap di madu. Pak,
di madu. Maaf kalau saya mengganggu. Pak Malin, Bapak ada janji makan siang sekarang. Jadi Bapak harus pergi sekarang juga. Permisi, Pak. Saya masih ada urusan, saya mesti jalan dulu. Permisi, Pak. Tidak. Saya tidak rela kalau anak saya dimadu. Anjol, gara-gara lu nih. Kok nyalain gua sih? Gara-gara lu bilang cuma bisa masak mie, jadi kerja di piring kita. Bukannya gitu, Po. Kita mah mesti jujur. Emang gue cuma bisa masak mie sama rebus telur doang. Harusnya kita di dapur, bagian masak, makan enak. Selamat siang. Oh, selamat siang. Silakan duduk. Senang sekali bisa berkenalan dengan Anda. Ya. Nama saya Miranti. You can call me Mira. Saya Malin, panggil aja Malin. Oke. Asisten Anda semalam bilang kalau kita bertemu di Club Crystal, right? Iya, benar. Mira? Mungkin ini kedengarannya nggak masuk akal ya. Cuman pertemuan saya dengan Anda tadi malam ngebuat saya... Anda ingin mengenal saya untuk berbisnis, kan? Bisnis? Iya, bisnis. Karena kedatangan saya ke Jakarta memang untuk mencari partner bisnis yang bisa membantu mengelola perusahaan saya. Saya rasa Anda keliru. Tujuan saya ingin mengenal Anda lebih jauh, bukan untuk bisnis. Tapi saya... Kenapa Malin belum menghubungi kamu ya, Jen? Apa mungkin sekretarisnya lupa untuk menyampaikan pesan kamu? Nggak mungkin, Bu. Tapi aneh. Masa dia belum menghubungi kamu juga? Apalagi ini kelahiran anak pertamanya. Ibu kan tahu sendiri, Malin sibuk. Dan buat Malin, pekerjaan adalah segala-galanya. Bu, saya keluar dulu ya, saya mau cari udara segar. Jen, ada apa sebenarnya? Terus teranglah pada Ibu. Ibu jangan khawatir. Semuanya baik-baik aja kok, Bu. Dan Ibu jangan mikir yang bukan-bukan. Yang penting, cucu Ibu telah lahir dengan selamat. Ibu hanya sedih. Kelahiran Intan tidak ditunggui bapaknya. Sekarang sudah hampir maghrib. Lebih baik kamu pulang aja ya. Ibu istirahat di rumah. Ya. Ibu pulang dulu ya. Besok Ibu kemari lagi. Kamu mau Ibu buatkan masakan apa? Udah Ibu gak usah repot-repot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jen, ini semua harus diakhirin, Jen. Kita nggak bisa terus-terusan ngebohongin Ibu. Lama-lama Ibu curiga lagi. Kamu benar. Tapi apa yang harus saya katakan supaya Ibu berhenti mengharapkan Malin? Mau ngapain kamu? Kamu papa kamu? Ngadu? Kamu mau kemana? Bukan urusan kamu kemana saya pergi. Urusan kamu ngurus rumah. Dan kewajiban kamu adalah memberikan keturunan buat saya.
Oh ya, bilang sama papa kamu nggak usah repot-repot ngurusin masalah kita lagi. Saya udah tahu jalan keluarnya. Jalan keluar apa? Tanya sama papa kamu. Halo? Papa? Saya nggak setuju, Jen. Dan ini satu-satunya jalan yang terbaik supaya ibu berhenti mengharapkan Malin, supaya ibu tidak terancam bahaya lagi, dan yang terpenting supaya ibu berhenti mencari Malin. Dan Jen, saya nggak mau lagi berbohong sama ibu. Justru saya ingin mengakhiri ini semua. apa kamu ada jalan lain? Dan ibu hanya akan melupakan Malin kalau Malin meninggal. Enggak, Jen. Pasti ada jalan lain selain berbohong soal kematiannya Malin. Apa bedanya hidup atau mati? Toh Malin sudah hilang. Dia udah gak mau kenal lagi sama ibunya. Dan ibu percaya sama saya. Kamu gak usah berbuat atau ngomong apa-apa sama ibu. Biar saya yang melakukan semua ini. Siapa ini? Itu Dimas, anak saya. Mukanya mirip kamu. Oh ya? Tapi banyak orang yang bilang kalau Dimas mirip almarhum ayahnya. Sorry. Boleh nggak kalau malam ini kita nggak ngobrolin dulu soal almarhum suami kamu? Malin? Sorry, ada kotoran di rambut kamu. Saya nggak tahu kenapa, sejak pertama saya ngeliat kamu, saya ngerasa kayak saya udah kenal lama sama kamu. Ada sesuatu dalam diri kamu yang ngebuat saya ngerasa dekat. Dan ngebuat saya selalu ngerasa pengen selalu dekat sama kamu. Hei, kamu nggak pernah mikir mungkin Dimas akhir-akhir ini butuh seorang figur ayah? Silahkan keluar. Sorry, saya... Saya suka tantangan. Saya harus dapatkan kamu, Miranti.
Jenny nyuruh kamu untuk nyariin cek ini. Kenapa harus saya? Kamu aja. Saya nggak bisa, Li. Kamu kan tahu sama si buronan. Untuk apa sih ngambil uang segala? Saya, Ati, Arif kan juga kerja. Sampai kapan kita harus ngemis terus dari Jenny? Jenny perlu uang untuk menjalankan rencananya, Li. Rencana? Rencana apa? Untuk membeli peti dan tanah kuburan. Untuk apa? Untuk pemakamannya Malin. Pokoknya, Lin, lu dan Miranti, gue dukung 1000%. Karena menurut gue, lu dan Miranti adalah pasangan paling serasi. Yang paling penting, Man, dia bisa beri gue keturunan. Udah kebukti, dia punya anak. Ya kan? Iya, lu bener juga. Tapi ada satu hal lagi yang paling penting, Lin. Miranti mewarisi perusahaan suaminya. Sekarang lo bayangin, kalau perusahaan lo bergabung dengan perusahaan raksasa dari Brunei. Hah? Gila, hebat kan? Itu nggak penting buat gue, Man. Yang paling penting sekarang, gue bisa dapetin status bangsawan kalau gue nikah dengan Miranti. Kekayaan, kekuasaan gue udah punya. Sekarang tinggal status yang gue cari. Lo emang paling hebat, Lin. Paling hebat. Coba gue bayangin dulu ya. Malin, seorang anggota bangsawan Brunei. Wah, gila. Hebat lo, Lin. Perjalanan gue masih panjang, Man. Asal lo tahu. Sekarang saatnya lo untuk ngelancarin hubungan gue sama Miranti. Kalau soal itu, lo nggak usah khawatir. Gue paling jago. Gue jamin Miranti akan bertekuk lutut langsung di depan lo. Maaf, Mbak. Kami tidak punya data rekening atas nama Jenny Negarawan. Bapak yakin? Yakin, Mbak. Rekening atas nama cek ini sudah ditutup 9 bulan lalu, Mbak. Makasih. Terima kasih, Mbak. Selamat siang, Mas. Saya akan bilang sama ibu kalau jenazah Malin dikirim dari Amerika dalam peti mati dan jadi ibu nggak usah buka peti itu. Kamu atur pemakamannya ya. Setelah ini kita nggak usah bohongin ibu lagi. Iya, Jen. Saya akan lakukan sebaik-baiknya. Gimana? Berhasil? Lupakan saya deh rencana kalian. Maksud kamu apa, Li? Rekening tabungan kamu ditutup oleh suami kamu. Kurang ajar. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita kan butuh biaya untuk... Apa menjalankan sandiwara kalian? Kalian sadar nggak sih? Ini tanda dari Allah kalau rencana kalian untuk ngebohongin ibu tuh nggak direstui. Mungkin ini benar. Mungkin ini pertanda dari Allah untuk saya. Saya harus kerja lagi, Jen. Kita nggak bisa mengandalkan uang simpanan kamu terus. Tapi rencana kita harus tetap jalan, Dan. Ini kamu jual atau gadaikan gelang ini. Karena kalau rencana ini gagal, kita bukan cuma bohongin ibu terus. Kita juga akan terus membohongi Intan. Intan dan ibu harus tetap menganggap Malin sudah meninggal, Dan.
Miranti, ini ada titipan bunga untuk Ibu. Dari siapa ya? Ini tanda terima dan namanya ada di dalam surat ini. Silakan. Makasih. Ya, sama-sama. Halo? Untuk apa kamu kirimkan bunga ke saya? Untuk minta maaf ya? Saya nggak ngerasa salah sama kamu. Untuk apa saya minta maaf? Lalu, buat apa kamu kirimkan bunga ke saya? Sebelum saya jawab pertanyaan kamu, coba kamu periksa semua mawar-mawar itu. Di antara ratusan mawar merah itu, ada satu tangkai warna putih. Mir, mawar merah yang saya berikan ke kamu itu melambangkan cinta saya ke kamu. Dan mawar putih melambangkan niat suci saya sama kamu. Oh my gosh. Berlian itu melambangkan betapa berharganya kamu bagi hidup saya. Arif, buruan dong, mau pulang nih. Sabar, Kek. Ati, Iya, Pak. ini upah kalian. Makasih ya, Pak. Besok datangnya pagian ya. Kalian akan saya tugaskan beli bahan-bahan makanan. Bisa kan? Bisa, Pak, bisa. Pak, berarti kita naik pangkat juga dong? Iya, Pak. Gaji kita naik dong, Pak. Kalian ini belum apa-apa udah mikirin gaji. Kerja juga baru seminggu. Bersedia nggak? Iya deh, Pak. Besok jam 4 pagi kalian udah di sini. Kita sama-sama ke pasar. Paham? Jam 4 pagi? Iya. Bu, Nak Denny, ada apa? sudah azan, Ibu nggak sholat? Astagfirullahaladzim, sudah waktunya asar. Iya. Ibu lagi ngelamunin apaan sih, Bu? Perasaan ibu tidak enak. Ibu merasa ada sesuatu yang Jenny sembunyikan tentang Malin. Ibu merasa antara Jenny dan Malin ada sesuatu yang tidak beres, tapi Jenny tidak mau menceritakannya pada ibu. Apa mungkin seorang ayah tidak menunggui anaknya lahir? Apalagi ini anak pertama. Sudahlah, Bu. Ibu jangan berpikir yang bukan-bukan. Ibu nikmati saja kehidupan Ibu sekarang. Kan Ibu sudah punya cucu. Sekalipun Malin jauh di negeri orang, anggap saja Intan penggantinya Malin. Intan kan anaknya Malin, Bu. Ibu hanya bisa berharap. Mudah-mudahan antara Jenny dan Malin tidak ada apa-apa. Benar kan kata saya? Ibu udah mulai curiga. Cepat atau lambat ibu pasti akan tahu yang sebenarnya. Udah deh, Li, nggak usah dipikirin dulu. Yang paling penting makanan yang harus dijaga, Pak ya. Dan jangan terlalu capek, Pak. Oke, Pak Malin. Semoga cepat sembuh ya. Makasih, Dok.
Dokter? Dokter Arif, apa kabar? Baik. Ada dinas malam ini? Iya, persiapan operasi. Kebetulan pasien saya ada yang dirawat di sini. Barusan menantu saya datang kemari ya. Oh, Pak Malin maksud Anda? Iya, ada yang ingin saya bicarakan. Oh ya, silakan. Ada apa, Pak? Mana suami kamu? Kenapa Pak cari Malin? Ada perlu apa? Panggil suami kamu. Papa pengen bicara dengan penipu itu. Penipu? Apa maksud Papa? Malin! Kamu, sekarang saya sudah tahu kalau kamu sebenarnya sakit darah tinggi, bukan kanker. Kamu membohongin saya. Kamu membohongi dia. Kamu bohong aja sebagai alasan untuk segera mempercepat perkawinan, untuk segera mendapatkan keturunan. Kalau Om nuduh saya penipu, bagaimana dengan Dian? Kami tidak pernah menipu kamu. Kami tidak pernah menipu siapapun juga. Om, saya juga ngerasa tertipu, Om. Dian mandul, ya kan? Kenapa kalian berdua nggak cerita sama saya sejak awal? Keadaan Dian yang sebenarnya. Sebelum saya menikah dengan Dian. Kalian berdua yang nipu saya. Gara-gara kalian, saya jadi menikah dengan perempuan yang mandul. Udah. Tahan. Kamu jangan salahkan dia. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu saat rahimnya diangkat pada waktu kecelakaan itu. Dian, apa kamu sudah tanya sama papa kamu soal jalan keluar dari permasalahan kita? Umum papa kamu lagi ada di sini, kenapa kamu nggak tanya langsung? Om? Oke. Kalau Om nggak mau ngomong, biar saya ngomong langsung sama dia. Yan, satu-satunya jalan buat permasalahan kita, yang adil buat kita berdua, adalah... Jangan. Kamu jangan sakiti lagi hatinya Dian. Adalah kamu harus siap dimadu sama saya. Kamu benar-benar manusia yang tidak punya perasaan. Tega-teganya kamu berkata seperti itu di hadapan Dian. Sepahit-pahitnya kebenaran lebih baik daripada kebohongan, Om. Papa kan udah tahu kalau Malin mau kawin lagi. Maafkan Papa. Papa tahu siapa calon istrinya. Dian. Saya rela dimadu, Pak. Saya ikhlas. Apa? Semua ini salah saya. Sebagai wanita saya tidak sempurna. Daripada saya diceraikan, lebih baik saya dimadu. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Siapa itu? Astagfirullahaladzim, Ati Arif. Kalian sedang apa? Ibu, saya mau berangkat kerja, Bu. Kerja? Ini baru jam 5 pagi, Rif. Iya, Bu. Tapi semestinya kita berangkat jam 4 pagi tadi, Bu. Gara-gara nih Panjul nih. Jadi telat deh. Lu kok jadi nyalain gue sih? Masih mending gue bangunin. Kalau nggak lu masih molor. Yaudah deh, Bu. Mau berangkat sekarang, Bu. Takut terlambat. Ya, permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mereka kerja apa ya subuh-subuh begini? Ada apa, Bu? Itu Ati dan Arif buru-buru berangkat kerja. Apa Nak Deni tahu mereka kerja di mana? Dan lagi kerja apa yang mulainya subuh-subuh begini? Di rumah ini emang banyak rahasia, Bu. Ya nggak, Den? Apa maksudnya, Li? Ibu tidur lagi aja ya. Nanti siang kan kita akan jemput Jenny dan Intan dari rumah sakit, ya Bu? Iya. Li, saya harap kamu jangan sampai menggagalkan rencana saya sama Jenny. Ini adalah kebohongan yang terakhir. Saya nggak yakin. Setahu saya, orang akan terus berbohong untuk nutupin kebohongan sebelumnya. Tapi kamu gak usah takut. Saya nggak akan gagalin rencana kamu. Karena saya yakin suatu saat nanti, kamu akan akuin saya yang benar, bukan Jenny. Sudah siap, Bu? Yes. Minta tolong semua dibawa ke lobby ya. Oke. Kasih. Bu, saya akan sediakan kendaraan sebentar, Bu. I'll wait. Hey. Malin? Ayo kita berangkat. Kita? Pesawat kamu berangkat ke Brunei jam 10 kan? Iya, but... Nggak, kebetulan saya juga berangkat dengan pesawat yang sama, jadi apa salahnya kalau kita berangkat sama-sama? Oh, jadi kamu ke Brunei? Iya, apa salahnya kalau saya cuma mau mastiin kalau kamu selamat sampai di Brunei? Oke, tapi gimana caranya kamu bisa tahu soal keberangkatan saya? Kebetulan Jakarta adalah kota saya, jadi saya bisa banyak cari tahu di sini. Ayo. Barang-barang saya gimana? Udah ada yang ngatur. Tenang aja, semua akan saya atur. Kalian berangkat aja duluan. Oke. Malin pergi, Pak. Apa? Malin pergi meninggalkan saya, Pak. Malin akan menceraikan saya, Pak. Tenang dulu. Apa maksud kamu? Saya pergi ke kantornya, saya susul dia, tapi dia tidak ada, Pak. Sekretarinya bilang dia sudah pergi. Pergi kemana maksud kamu? Saya nggak tahu dia pergi kemana, Pak. Nggak ada yang tahu dia pergi kemana, Pak. Sabar ya. Malin sengaja pergi tanpa meninggalkan pesan, Pak. Dia nggak mau saya susul, Pak. Dia mau meninggalkan saya nggak bisa hidup tanpa dia, Pak. Saya nggak mau jadi janda, Pak. Saya nggak bisa hidup tanpa Malin, Pak. Sabar. Tapi Pak, saya mati saya kalau Malin meninggalkan saya. Tolong saya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk pulang? Cucu ibu mana? Intan masih di kamar bayi, Bu. Ibu mau tolongin saya nggak? Tolong jemput Intan ya, Bu.
Boleh, Ibu jemput Intan. Tapi, apa boleh? Boleh. Ibu tinggal bawa kartu ini aja. Ya, tunggu sebentar ya. Dan, gimana? Udah beres? Ya, peti matinya sudah saya siapkan. Dan kuburannya juga sudah saya pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Jen, dari tadi Intan tersenyum terus. Barangkali dia tahu kita mau pulang. Sini Bu, saya yang gendong. Ibu masih kuat kok. Gak apa-apa. Ya. Cantiknya. Bu, ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Tentang apa? Ibu, lebih baik duduk dulu, Bu. Ada apa, Jen? Ada kabar buruk dari Amerika, Bu. Kabar buruk tentang Malin? Pantas aja selama ini Malin susah dihubungin. Karena Malin mengalami kecelakaan, Bu. Ya Allah. Dan dia sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ibu! Suster! Suster! Astaga, Mpok. Kamu kerja sambil tidur ya? Maaf, Pak, nggak sengaja. Nggak sengaja. Hari ini kamu udah pecahin 3 piring. Masa sih, Pak? Ye, 3 piring, 2 gelas. Lu pakai manas-manasin segala lu ah. Kalau kerja yang bener dong. Jangan sambil ngelindur. Beresin pecahan piring nih. Cepet. Maaf deh, Pak. Saya kan bangunnya pagi-pagi, jadi masih ngantuk. Alasan aja. Habis beresin dapur. Temui tamu kalian di depan. Hah? Tamu? Iya, tamu. Ada yang cari kalian. Katanya sih penting. Kemana kalian? Ri, kapan lo kesini, Ri? Ibu masuk rumah sakit, Ti. Kita harus ke sana, ayo. Tapi, Ti, perasaan saya nggak enak. Saya takut terjadi apa-apa sama Ibu. Ayo. Iya, Pok. Pok, lapar dulu yuk. Nggak usah deh, ntar telat. Iya, tapi ntar kalau bos marah gimana? Biarin aja, kalau kita dipecat ya udah cari kerjaan lain. Ayo lu yuk. Mau kemana kalian? Mau pulang, ibu saya sakit. Tunggu. Nah, Jen, mendingan kamu sama Intan pulang aja dulu. Biar saya aja yang nungguin ibu di sini. Enggak, Den. Selama kondisi ibu belum stabil, saya akan tetap nunggu di sini. Kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu, saya akan merasa bersalah seumur hidup. Kamu jangan salahin diri kamu sendiri, Den. Saya yang salah. Semua ini ide saya. Saya yang akan menanggung semuanya, Den. Ibu Jenny? Ya, Sus. Silakan. Tapi maaf, bayinya tidak boleh diajak masuk. Den, saya titip Intan dulu ya. Oke. Bu, maafkan saya ya. Soalnya saya nggak bilang. Ini semua memang menyakitkan.
Ibu berterima kasih. Kamu mau berterus terang.